Apakah komputer Sutian ada di sana? Ah, di dalam kotak. Kotak. Ini ada 2 kotak. Yang mana? Itu dia? Ah benar, yang tanpa kata sandi. Hei, bagaimana rasanya makan malam? Enak. Seperti hidup. Aku berharap ini rumahku. Nenek tidak perlu meninggalkan Huier. Nenekmu menyuruhmu tidur di rumah malam ini. Aku menemani ayah. Aku berhenti berdebat. Hei, kenapa kamu tidak menginap malam ini? Jangan menyewanya percuma. Akan ada waktu di masa depan. UPS, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kenapa nenek tidak bertanya apa-apa? Ya hei, aku sudah mempersiapkan semalaman. Tidak bertanya sepatah kata pun. Apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan mengatakan bahwa kami berdua akan menikah tahun ini? Hei, kamu bilang akan. Kapan dia akan datang? Dia bilang akan pulang ketika kami menikah. Sutian. Kenapa kamu begitu baik padaku? UPS, lobak ini ada lubangnya. Tuhan punya rencana. Seseorang harus baik pada yang lain. Benar? Oke, cepat selesaikan. Hei, kirim mobil. Ibu, mobilnya datang. Pelan-pelan. Ini dia. Apakah kamu ada waktu besok? Pergi ke rumah sakit saat kamu bangun. Anak muda tidur lebih banyak. Jangan khawatir, tutup pintu. Hi, nenek, pelan-pelan. Nenek pelan-pelan. Pelan-pelan. Pulang. Dah selamat tinggal nenek. Aduh, piringnya belum dicuci. Aku yang akan melakukannya. Hei, hei, tidak. Kamu saja yang pergi. Berbaliklah. Lihat apakah kamu puas. Bagaimana dengan barang-barangnya? Semuanya dipindahkan ke sini dari Tong Fu, oleh Xiao Duo, dan Xiao Zhong. Oh, kotak ini milikku. Xiao Zhong pikir aku tinggal di sini. Aku pindah ke sini jadi. Oh, aku akan mencuci piring.
Bagaimana hasilnya? Apakah kamu puas? Sebenarnya aku sudah lama ingin pergi dan menyewa tempat. Kalau bukan karena uang untuk membuka restoran, aku ingin membelinya. Staging pada saat itu. $9. $9. Ayo pergi. Aku mandi dulu. Kemudian aku akan kembali ke toko untuk tidur. Ketika kamu memilikinya. Sutian. Ada handuk mandi. Tidak. Handuk mandi ah. Xiao Hui. Aku menggantungkan baju mandi untukmu di pintu. Aku pergi sampai jumpa besok di rumah sakit. Apakah Yang Ro memukulmu? Bisakah kamu menahannya? Masuk dan jangan bicara apa-apa. Aku tidak bicara.
Aku mendatangi mereka dan berkata, "Hei halo, pemilik mana yang kamu cari?" "Mencari Yan Wushou." "Apakah dia tidak di sini?" "Kereza tidak. Tidak ada yang seharusnya baik-baik saja. Aku akan menanggungnya di sini." "Jangan menunggu. Biasanya para pemilik kembali dari garasi bawah tanah." "Oh oke terima kasih." "Aku mencari Yuan Youshou. Dia tidak di sini. Aku perlu berbicara dengannya. Sudah kubilang, dia tidak ada di sini. Maka aku akan memberitahumu." Apa yang kamu katakan padaku? Aku tidak bisa memberitahumu. "Sudah kukatakan. Aku tidak tahu. Jenis kesalahan apa yang kamu dan Yan Ruoshou biarkan Sao Zihui tanggung. Dia tidak mau memberitahuku. Aku juga tidak tahu. Kupikir aku akan melupakannya. Tapi kamu terlalu merendahkan bukan? Sebelumnya itu luka di tangan. Hari ini Yan Ruoshou melukai dahinya." Dia melukai tangannya sendiri. Tidak mungkin Yan Runshong memukul wanita. "Apa maksudmu?" "Zhao Zihui melukai dahinya sendiri." Sangat mungkin. Kamu seharusnya mengenalnya. Dia sangat paranoid. "Jangan buat aku. Apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin menyakitiku? Hari ini aku akan melakukannya. Sayang sekali aku bertemu denganmu." Preman, "Maaf." masyarakat ini punya yang namanya hukum. Tidakkah kamu tahu? Selalu orang seperti kamu yang menderita. "Kamu keluar, aku suruh kamu keluar, kamu keluar." "Panggil kamu keluar." "Kamu pukul aku." "Tabrak." "Biarkan kamu pukul." Di sini ada pengawasan. Jika kamu mau ini, kamu pantas mendapatkannya. Tahukah kamu aku bisa menuntutmu? Baru saja mengancamku secara pribadi. Kemana pergi bolak-balik? Jangan lupa bawa barang bawaanmu. Aku akan pergi. Halo? 110 aku melaporkan kasus. Mobilku dihancurkan. Whampoa Beach Mingyuan Basement lantai 2 garasi. Oh, namaku Li Qian. Halo. Belum sampai. Aku baru saja pergi ke tempat lain. Sekarang kembali. Perusahaan memberitahu saya bahwa saya akan dimintai pertanggungjawaban besok sore. Apa yang kamu tanyakan? Ini penyelidikan hukum kasus Ali. Kamu bilang aku tidak bisa pergi. Pergi bukankah lebih murah jika kamu tidak pergi Yan Ruoshou? Ah, kamu harus menanggung beban. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kami tidak takut. Aku akan pergi bersamamu besok. Oke. Turun dan jalan pelan-pelan. Hati-hati. Aku langsung pergi ke ruang gawat darurat begitu kembali tadi malam. Baru keluar pagi ini. Baru saja tertidur. Nenek datang. Nenek. Sutian juga ada di sini.
Ah, ini dia. Oh, aku sangat mengantuk. Aku merasa ingin tidur. Mama tidurlah. Apa yang kamu pikirkan? Tidak memikirkan apa-apa. Aku ingat terakhir kali berjalan-jalan dengan nenek di taman kecil. Kamu meneleponku. Bersembunyi di saku bajuku dan memata-mataku. Aku takut aku akan membongkar trikmu kan? Apa-apaan ini? Aku punya pacar rumah dan apartemen di Shanghai. Tidak semuanya tersedia sekarang. Sesuatu? Dan saat dia berbicara itu menjadi nyata. Oke? Kamu tahu tipe orang seperti apa yang paling aku benci sejak kecil? Hei. Tipeku. Benar cerewet. Parabiuba. Melakukan sesuatu tanpa rencana. Dan tidak berperasaan. Tipe orang seperti apa yang paling kamu benci? Ah. Karyawan kantoran. Bersikap seolah-olah elit. Tidak menghasilkan banyak uang tapi berpura-pura. Bahkan pergi ke toilet pun harus diatur sebelumnya. Oh, dan kejam. Hei. Ternyata kita berdua adalah jenis orang yang paling dibenci satu sama lain. Aneh sekali. Orang seperti apa yang kamu suka? Sebelumnya aku belum pernah memikirkannya. Sekarang aku tahu. Aku adalah jenis yang kamu benci. Oke, mari kita tidak membicarakan itu. Kapan kamu datang ke Shanghai? 2 Oktober tahun lalu. Bagaimana kamu tahu? Benar atau salah? Aku hanya menebak. Aku juga datang ke Shanghai pada 2 Oktober tahun lalu. Kamu sendirian. Aku dan ibuku. Kamu lihat betapa baiknya kita saling mengenal saat itu. Ya, itu belum tentu benar. Tidak harus lebih baik dari sekarang. Semuanya sudah diatur. Ibuku juga bilang, kalau ada ya ada. Tidak berarti tidak. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Aku agak merindukannya. Ibuku. Haruskah kamu tidak takut padanya? Sebenarnya bibiku sangat baik padaku. Halo? Nona Zhaoziwi. Ya, kamu benar. Saya seorang polisi dari kantor polisi nomor polisi 50.627 Oh, Guangzhou. halo? Kami ingin memeriksa dengan Anda. Saya tidak tahu apakah itu tidak nyaman bagi Anda. Jam 1 siang. Saya di perusahaan. Soho dibunkan? Ya? Kak, ayo pergi. Nenekmu sudah bangun? Sudah bangun lagi. Hanya satu kalimat. Apa yang bisa dilihat di Bunt Kerongceng? Bagaimana dia bisa bergerak seperti itu? Bergeraklah jika tidak bisa bergerak. Kamu tidak bisa. Rongceng tidak bisa pergi. Trebunt pasti akan pergi. Mr. Yan, Hehe. Kamu tahu tempat ini? saya tanya orang-orang di perusahaan. Sepertinya mereka semua makin di sini. Ya hei. Duduk Mister Yan juga kerja hari Minggu. Sama saja.
Salad ayam enak. Boleh kita duduk bersama, apakah nyaman? Ya ayo. Hahaha Mr. Yan, silakan duduk. Kita punya 2 data lagi untuk digabungkan. Nanti saya tanya. Oh. Hey. Apakah ini akan mengganggu kamu? Kenapa saya tidak duduk di meja sebelah? Tidak masalah, saya hampir selesai makan. Oh. Pelayan bayar. Oke. Tunggu sebentar. Mr. Yan, apakah kamu benar-benar tidak percaya pada proyek 2D? Hanya bertanya, bukan bisnis. Bukankah kamu bilang itu terakhir kali? Prosesnya tidak masuk akal. Saya pertama kali bertemu kamu. Ini akan paling menghindari kamu saat mengirimkan. Menambah biaya dengan beroperasi sendiri. Saya tidak punya mentalitas seperti itu sebelumnya. Kami juga melihat Cik. Semua proyek yang ditangani dalam 2 tahun terakhir. Hanya kasus saudara kedua yang melanggar proses. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Oke. Saya tidak tahu. Tidak mungkin seorang pegawai biasa bisa bertahan. Kecuali dia tergila-gila pada uang. Haha. Haha. Mungkin Kemarin pemegang saham IG. Partner. Kami tidak berpikir Zhao Zihui adalah operator sebenarnya. Biaya lebih tinggi yang mereka ambil. Apapun yang kamu katakan. Tanggung jawab Zhao Zihui sore ini. Apa aku tidak nyaman? Kamu paling terobsesi dengan proyek ini. Zhao Degui juga bawahmu. Kamu lebih transparan saat ada. Kita tidak ingin terlalu memalukan. Ya tentu. Aku tidak peduli. Aku di sini. Selamat menikmati, Pak. Hei, mau tambah lagi? Tidak perlu, ayo kembali ke kantor dulu. Oke. Kerja bagus, sampai jumpa. Silakan santai. Oh, aku baru saja masuk kantor. Kantor polisi janji ketemu di sini sore ini. Kebetulan aku ada urusan di kantor. Johnny mungkin pikir aku yang jalankan proyek RD. Apa? Bisa ulangi lagi? Johnny mungkin pikir aku yang jalankan proyek RD. Bagaimana kamu tahu itu? Kebetulan ketemu saat makan tadi. Dia belum tanya Zhao Zihui. Zhao Zihui pasti akan menyalahkanku sore ini. 3000000 disita. Halo Kian. Kalau sudah bilang tidak bisa ditarik kembali. Sore ini kalau Zhao Zihui menyangkal tanggung jawab R&D, tidak buruk. Kalau berhasil 3000000. Bukan departemen hukum grup yang cari kamu. Kamu pasti cari aku juga. Tidak ada uang yang dikeluarkan. Lalu dia tidak memintanya. Sedikit sekali orangnya. Aku tidak bisa memaksanya biasanya. Ini hari Minggu. 2 tahun. Tutup mata dan tahu jalan ke sini. Sombong. Tidak peduli berapa banyak orang di sekitar setiap hari. Aku merasa hanya aku sendiri. Tidak ada orang lain yang ada. Ayo pergi. Bukannya kamu bilang tidak ada orang lain selain dirimu? Kamu adalah kamu, bukan orang lain. Cepat, hanya 5 detik lagi. Hei, sudah terlalu malam. Ikuti aku UPS. Jangan khawatir, lampu hijau ini sudah lewat, dan ada lampu hijau lagi.
Semua orang tetap di tempat. Mengapa kamu tidak mencoba menutup matamu? Bukankah kamu bilang, bisakah kamu berjalan di jalan ini dengan mata tertutup? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku akan menemani kamu. Kamu tidak sendirian bersamaku. Itu saja? Orang buta membutuhkan seseorang untuk menyeberangkan mereka. Aku akan menyeberangkanmu. Kamu pasti mengintipkan? Tidak akan. Untuk mencegah kamu curang. Hehehe. Hei, lampu sudah hijau. Jangan pergi jauh. Selama kamu tidak lari, Jangan tinggalkan aku. jangan tinggalkan kamu. Sumpah, Bohong padamu adalah anak anjing. kalau gitu aku pergi. Ayo pergi. Sutian. Aku di sini. Kamu di mana? Aku di sebelahmu. Hei, jangan menyerah. Baru setengah jalan menyeberang, belum selesai. Mau aku bantu kamu ke sana? Tidak. Lalu bagaimana kamu tahu aku di sebelahmu? Aku tahu kamu di sana. Kalau kamu datang keras, kamu bisa pergi. Aku mengendalikanmu. Hei, lempar ke kiri. Hei, lempar ke kanan. Aku akan menunggumu di sini. Benarkah? Aku akan di sini kalau kamu tidak turun. Aku segera. Pertanggungjawaban nanti bagaimana? Lepaskan saja. Oke. Silakan duduk, aku akan mengundang Tuan Yan. Ini adalah tanggung jawab kami dengan Tuan Yan pada proyek RD. Catatan. Boleh saya lihat? Tentu saja waktu pinjam. Tuan Lu, kami akan bertanggung jawab untuk memantau kasus ini. Kami melihat, rekan kami juga pergi mengumpulkan bukti hari ini. Kami berharap dapat menemukan Sutian yang menghancurkan mobil secepatnya. Sudahkah Anda menghubungi Zhao Zihui?
Dia bilang akan bekerja jam 1. Dia seharusnya sudah ada di ruang rapat. Tuanyo, apakah maksud Anda mengajukan gugatan atau mengoordinasikan kompensasi? Saya bilang itu tidak dihitung. Harus tergantung pada sikap Sutian. Maaf mengambil 2 akhir pekan. Anda juga bekerja keras. Anna sudah kembali ke Paris. Dia berharap minggu depan, Departemen Hukum dapat menyelesaikan penanganan kasus ini. Jadi bawa kalian berdua bersama. Ayo kita mulai. Ronde terakhir pertanggungjawaban Tuanyan. Sikap dasar. Tidak menyadari operasi yang akhirnya menyebabkan kerugian grup. Apakah Zhao Zihui menontonnya? Ya? Ronde pertanggungjawaban Zhao Zihui ini hanya untuk proyek Adi, tidak melibatkan bisnis lain. Saya tidak mempertanyakan kontribusi Anda kepada perusahaan. Mengerti. Tuan yang berpartisipasi dalam pertanggungjawaban sebagai manajer umum Departemen Proyek. Apakah Anda memiliki keberatan? Tidak. Anda hanya perlu menjawab ya dan tidak. Setelah saya bilang bahwa pertanggungjawaban sederhana sudah selesai, Anda dan Tuan yang punya waktu mengenai jawaban pihak lain. Tidak sesuai dengan jawaban Anda. Bisa menjelaskan. Sebelum kedua pihak menjelaskan, Anda hanya bisa menjawab pertanyaan saya dengan afirmatif dan negatif. Oke. Kontak proyek IG dengan mitra. Apakah Tuan yang tahu? Tahu? Apakah Anda yang menangani proyek ini? Ya. Karena Anda adalah karyawan biasa. Bisakah juga dipahami sebagai penangan? Ada di Departemen Proyek. Apakah Anda selalu bertanggung jawab langsung kepada Tuan Yan? Ya. Departemen Proyek Departemen Kerangka Besar setelah lulus. Membuat kontrak baru dengan mitra. Menaikkan biaya. Apakah 16 poin ini keinginan pribadi Anda? Ganti pertanyaan. Jumlah dari 16 poin ini. Apakah Anda meminta pihak lain untuk mengembalikannya ke akun pribadi? Permisi, siapa Zhao Zihui? Oh saya. Saya seorang polisi dari kantor polisi. Apakah nyaman untuk menanyakan situasinya kepada Anda? Siapa Sutian bagi Anda? Pacar. Juga ilegal bagi Zhao Zihui untuk menutupi. Hanya ilegal untuk menghancurkan mobil. Tentu saja, jika korban bersikeras untuk mengajukan tuntutan. Segera ditahan. Dalam kasus ini, setidaknya setengah tahun. Sampai 2 tahun. Anda bisa menemukan Sutian tanpa sama seperti Anda. Pak polisi, apakah ini kasus Tuan Lu? Jika orang datang dengan sukarela, kedua belah pihak juga bisa berkomunikasi. Tapi terutama tergantung pada sikap pemiliknya. Jika kami membawa orang kembali, dan ada fenomena penyembunyian, tidak ada ruang. Jadi Anda di sini untuk menangkap orang. Tuan Lu juga ada di sini hari ini. Sutian datang sekarang. Masih ada ruang untuk negosiasi. Tuan Lu ada di kantor. Ya kami baru saja datang darinya. Sutian ada di bawah. Saya menelepon. Halo? Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan memanggilnya masuk.
Zhao Zihui, kemana Anda pergi? Saya mencari Tuan Lu. Hei, apa yang terjadi dengan polisi tadi? Kenapa? Kemana dia bilang akan pergi? Dia bilang akan pergi ke Tuan Lu. Halo Pak Li. Zhao Zihui masih dimintai pertanggungjawaban. Dua polisi datang. Lalu dia bilang dia akan menemui Anda sekarang. Kenapa? Belum melihatnya. Oh. Kalau tidak ada APA, minta dia untuk segera kembali. Oke, Johnny dan Rile masih menunggu. Apakah pertanggungjawaban sudah menyentuh masalah sebenarnya? Belum. Mungkin butuh waktu. Biarkan Johnny dan Rile menunggu sebentar. Oh. Tunggu sebentar. Kenapa kamu di sini? Urusan hukum kedua kelompok sedang menunggu. Pertanggungjawaban yang sangat penting. Anda segera ke sana. Jangan menunda-nunda. Saya akan bayar mobil yang rusak. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Selain itu ini bukan masalah kompensasi. Saya akan bayar 2 kali lipat. Berapa kali? Dari 10 ke 20 ke 30. Setiap orang punya emosi. Anda punya, saya punya. Apa yang akan Anda lakukan padanya? Biar saya katakan sesuatu. Saya tidak merencanakan ini. Sukian menemukannya sendiri. Untungnya hanya mengenai mobil saya. Kalau mengenai orang saya atau kaca, menggores wajah saya atau mobil kehilangan kendali. Seberapa serius akibatnya? Sekarang hanya mobil. Ya hanya mobil. Saya tidak ada akibatnya. Tapi Sutian ada akibatnya. Kalau saya mau mengajukan gugatan pasti akan saya ajukan. Anda seharusnya tahu berapa umur Sutian. 20 sekian. Hidup baru saja dimulai. Tolong. Anda belum pernah bicara banyak tentang diri sendiri. Tidak masalah kalau Anda memohon pada saya. Zhao Zihui. Anda sedang belajar ekonomi dan perdagangan. Tanya beratnya. Sebenarnya kamu tidak perlu tanya aku. Aku Sujian dan polisi itu satu hal. Kamu yang Ruozhou dan Johnny itu hal yang sama. Aku hanya bisa bilang. Kamu lakukan punyamu. Aku lakukan punyaku. Kamu tidak tahu malu. Zhao Zihui. Kamu semakin menjadi manusia. Akhirnya ada yang lebih penting dari dirimu sendiri. Aku mengaku. Aku agak tidak tahu malu soal ini. Kamu tidak perlu bilang, aku membenci diriku sendiri. Tapi sekarang, setidaknya kamu mengerti kenapa. Karena di hatiku, Yan Ruozhou lebih penting dari aku. Aku tidak mengerti. Lanjutkan dan jangan buat John dan yang lain menunggu terlalu lama. Setelah hari ini kamu akan tenang. Karir tidak sepenting cinta. Orang yang mengorbankan karir demi cinta. Worth it. Kamu dan aku akhirnya. Semua wanita. Maaf. Tidak bilang kamu. Tidak apa-apa. Aku akan bertanggung jawab. Kalau sudah selesai, aku tadi menunggu kamu di tempat itu.
Kalau kamu turun duluan, tunggu aku. Oke. Ayo. Maaf Johnny. Aku siap pergi. Oke. Lanjutkan dengan pertanyaan tadi. Untuk proyek 2D kamu sudah buat kontrak baru dengan partner. Biaya naik 16 poin. Apakah itu keinginan pribadimu? Ya? Ini jumlah 6 poin. Apakah kamu minta pihak lain mengembalikannya ke akun pribadi? Ya? Akun siapa? Aku? Apakah kamu yakin tentang itu? Ya? Apakah kamu melakukan ini tanpa mempertimbangkan masa depanmu? Apakah kamu sama sekali tidak mencintai YDHT dengan pekerjaanmu? Cinta? Ketika kamu melakukannya, evaluasi diri Banana saat bergabung dengan perusahaan, dan 2 tahun kinerja sebelumnya benar-benar bertentangan dengan Ya? bagaimana? Tidak. Maaf aku salah. Jika sudah dikonfirmasi kamu bisa menandatanganinya. Zhao Sihui, apakah kamu tahu apa artinya ini? Kecuali dikeluarkan. Mungkin ada tanggung jawab pidana. Kamu tidak perlu. Bisakah aku hanya dipecat? Wenzi adalah aku yang bertanya padamu. Bisakah aku pergi sekarang? Dari sekarang, kamu bukan lagi anggota YDH. YDH Global Distribution, dan semua bisnis yang bekerja sama dengan YDH tidak akan mempekerjakanmu lagi. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Yan. Aku telah belajar banyak dalam 2 tahun terakhir. Aku serius.
Zhuang Zhuang. Ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Jangan membuatku takut. Ayo. 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 Su Tian, turunkan aku. Bagaimana hasilnya? Kamu pingsan terakhir kali. Dokter ingin. Katakan saja kamu ingin dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku hanya mengantuk. Pergi ke rumah sakit. Pergi. Bisakah kamu pergi? Tentu saja. Kamu membuatku sangat takut. Apa kata polisi? Ya. Saya minta maaf. Sesederhana itu. Saya benar-benar minta maaf. Saya bilang Jia Xiaoduo bisa bertanggung jawab atas kompensasi asuransi. Apa kata Pak Lu? Dia bilang dia punya asuransi. Bagaimana denganmu? Masih mau tanggung beban? Enggak lagi. Dia enggak bawa apa-apa. Besok bisa kerja seperti biasa. Oke. Serius. Serius. Ayo. Aku mau pulang. HP kamu bunyi. Kamu belum tidur. Kenapa kamu di sini? Lihat kamu. Apa yang harus aku lihat? Aku nggak tahu kamu tidur atau keluar. Besok ke rumah sakit. Janji sama kamu. Malam ini mau jenguk nenek. Aku telepon dulu. Rising Sky. Hari ini bisa tidur di sini. Aku tidur di ruang tamu. Kamu tidur di kasur. Aku tidur di ruang tamu. Besok jam 2 siang sampai di Bandara Hongqiao. Banyak barang yang dikirim. Enggak bisa jemput aku sendirian. Nenek udah tidur. Benar mau kebun? Oke. Kalau gitu besok pagi aku ke sana. Agak capek. Udah dulu ya, Ayah. Besok siang Dolly sampai. Aku akan jelaskan sama dia. Jangan khawatir. Kerja seperti biasa. Pulang kerja langsung jemput nenek. Setelah aku jelaskan sama dia aku langsung ke kamu. Temanin kamu ke dokter.
Kartu baru. Awalnya bilang 300.000. 100.000 punya Likian. Uangnya enggak bisa dipakai. Jadi di dalamnya ada uang pribadi saya 200.000. Apa maksudmu? Saya menganggapnya wajar. Tapi ketika Zhao Zihui, ketika kamu mengambil semua tanggung jawab, saya merasa sangat buruk. Saya tahu saya tidak akan punya kesempatan untuk melihatmu lagi di masa depan. Zhao Zihui tidak akan pernah melihat saya lagi. Jika semuanya berlalu begitu saja, saya akan merasa bersalah. Kamu membiarkannya mengambil uang itu. Setidaknya saya akan merasa lebih nyaman. Dia bilang besok, kerja seperti biasa. Itu tidak benar. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak? Saya pikir dia sudah memberitahumu. Pekerjaan YDH lebih penting daripada hidupnya. Dia akan menanggung kesalahan dan mengorbankan masa depannya untukmu. Apa kamu bercanda? Tentu saja bukan untuk saya. Seharusnya untukmu. Ih. Kamu melakukan kejahatan. Seharusnya ditangkap. Itulah yang terjadi hari ini, ketika perusahaan dimintai pertanggungjawaban. Jika bukan karena kamu, tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu masih menanggung beban itu? Tidak lagi. Dia tidak menanggung apapun. Bisakah kamu bekerja seperti biasa besok? Benarkah? Benarkah? Saya akan segera melaporkan pekerjaan saya ke kantor pusat. Menghadapi hukuman. Saya tidak bermaksud apa-apa. Biarkan dia mengambilnya. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana menenangkan diri. Berapa umurmu? 41. Ada apa? Saya berumur 41. Maka saya harus memanggilmu paman. Zihui sebenarnya untuk dirinya sendiri. Saya tidak bisa terlalu banyak campur tangan dalam urusan antara kalian. Sekarang dia kehilangan pekerjaan karena saya. Terima kasih telah memberitahu saya bagaimana memperlakukan di masa depan. Itu bukan urusanmu. Dan paman. Aku nggak kekurangan uang. Zihui nggak bakal kekurangan uang kalau ikut aku. Umur berapa sih lo? Pingsi sama Nurani. Lo tahu nggak satu hal? Satu orang lakuin hal, satu orang lakuin hal. Nggak berani ngelakuin hal yang salah. Itu orangnya? Masih nyari Nurani. Cuma orang yang punya Nurani. Kesyang-syangyan.
Sarah ada nggak? Dunia ini banyak banget orang. Kenapa lo mau rebut dia dariku? Lo kan pekerja kantoran. Dia cuma koki. Benar kalau sama aku. Lo kenal banyak orang. Pasti ada yang suka sama lo. Aku nggak punya. Aku nggak pernah kepikiran. Dia bakal jadi milik orang lain. Itu punyaku. Dia punya dirinya sendiri. Aku cinta dia. Maaf, aku harus kontrol emosi. Sutian bilang lo baru datang siang. Sekarang lo, kita bersama. Kita bahas semuanya bareng-bareng kan? Iya. Aku yang beliin dia jubah yang lo pakai itu. Maaf kayaknya baru ya. Dia juga nggak pernah pakai. Kalian tinggal bareng? Nggak. Terus dia sewa rumah ini buat lo? Berapa harganya? Aku nggak tahu cara ngabisin uang orang lain. Lo tenang aja. Kalau Sutian miskin, lo masih mau sama dia? Dia punya uang atau enggak? Omongan yang manis. Dulu tinggal di rumah kontrakan. Sekarang tinggal di sini. Kondisinya jauh lebih baik. Cuma jangan biarin dia nyewa. Biarkan dia membelikannya untukmu. Aku tidak butuh itu. Butuh pelan-pelan saja. Kalau uangnya kurang dia akan minta dari rumah. Dia juga bukan seperti itu. Dia bukan aku. Kamu menikah dengannya tapi masih tinggal di luar. Sewa rumah. Aku tidak tahan melihatnya. Dia satu-satunya pria di keluarga Su. Pasti keluarga akan memberinya uang. Tapi uang di rumah itu untukku buka restoran. Datangnya sedikit-sedikit. Kamu tahu semuanya. Orangnya juga kamu. Rumahnya juga kamu. Permukaannya harus pura-pura mulia. Jangan menghina orang, tinggal di sini dan nikmati. Bahkan baju mandi pun kamu tidak beli sendiri. Kamu menghina aku pindah besok. Nora. Kalau kamu pindah, Sutian tetap akan menyewakan rumah yang lebih bagus untukmu. Dia baik hati. Aku suka kamu lagi. Apapun yang kamu mau. Silakan keluar. Kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Aku lebih berkuasa daripada kamu. Dia belum menikah denganmu. Orang yang dia cintai adalah aku. Aku di sini untuk mendengarnya bilang padaku. Oke. Kalau begitu kamu tanya dia. Percaya atau tidak? Selama aku di Shanghai, dia merasa lebih buruk daripada kita berdua. Tapi selama aku butuh dia tidak akan datang padamu. Kamu sama sekali tidak mencintainya. Kalau aku, sakit rasanya dia meninggalkanmu. Aku akan pergi kenapa tidak pergi. Kamu tahu betul, sebelum aku bertemu kamu, dia jauh lebih bahagia daripada sekarang.
Kenapa kamu datang ke Shanghai? Untuk diriku sendiri. Aku nggak sehipokrit kayak kamu. Cuma buat sama dia. Kecuali dia ada di depan kita berdua. Bilang aja sendiri, dia nggak mau sama aku. Aku udah berhenti nyari dia. Kamu yang beliin dia cincin. Iya. Dia kasih kamu tasnya. Kamu beliin dia 2 cincin. Iya. Aku yang beli tasnya. Cincin itu yang aku keluarin kembalikan ke aku. Pas acara pernikahan aku sama Sutian Dianceng. Dia sendiri yang pasangin ke aku. Terus aku lepasin gara-gara emosi. Sekarang nyesel. Kalau dia nikah sama kamu. Dia pasti beliin lagi buat kamu. Kembalikan. Ya udah. Kamu bisa telepon dia sekarang. Kalau kamu merasa disakiti bilang aja sama dia. Aku udah datang ke Shanghai lebih awal. Datang ke rumah yang dia sewa buat kamu.